Sama aja itu. Kok geser aja. Halo semuanya, selamat datang di pameran BEMSA Exhibition 2022. Di sini kami akan melaksanakan live streaming untuk menampilkan hasil karya-karya kelas 10 IPA yang begitu luar biasa yang akan kita saksikan bersama di sini. Nah, sebelum kita memulai untuk melihat karya-karya milik kelas 10 IPA, kita akan membacakan CV dari para juri yang akan menilai karya-karya kita nih. Yang pertama akan dibacakan oleh Kak Aveni. Oke, tes. Oke, baik, kita masuk ke membaca CV yang pertama. Oke, CV yang pertama adalah atas nama Kak Elegis Gracia Putri Manulang. Yang pertama adalah pendidikan S1 Desain Komunikasi Visual UPN Veteran Jawa Timur, SMA Swasta Katolik Budi Murni 1 Medan, SMPN 35 Medan, SD RK Setia Budi Murni 6 Medan, dan TK Swasta Santa Lucia Medan. Dan moto hidup dari kakak ini adalah kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Nah, keterampilan dari kakak ini begitu banyak teman-teman. Nah, antara lain yang pertama adalah Adorable Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Lightroom, Pencil SA, VN, CapCut, dan yang lain lagi. Wah, begitu banyak sekali keterampilan kakak ini. Oke, itu adalah CV yang pertama, yaitu dari Kak Elegis Gracia Putri Manulang yang akan menilai hasil karya kita di BEMSA Exhibition 2022 ini. Oke, nah CV selanjutnya adalah yang tak lain lagi adalah Pak Valentino Simbolon SPD. Mungkin bagi yang sudah bergabung di sini gak asing lagi sih bagi yang satu ini. Oke lah, langsung aja kita bacakan CV dari beliau yang dimana pendidikan dari TK Nazaret Pematang Siantar, SD Cinta Rakyat 3 Pematang Siantar, SMP Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar, SMA Bintang Timur Pematang Siantar, dan FBS Unimed atau Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Nah, dan motivasi dari beliau juga ada nih, aduh yang gak kalah kece lah pokoknya. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, kerjakan apa yang sudah kamu tahu. Mungkin motivasi yang sudah saya sebutkan ini untuk bisa ditulis, untuk bisa diingat juga guys. Oke, langsung saja kita masuk. Sekilas profil pribadi dari beliau adalah profesi beliau adalah seorang guru dan sekarang menjadi seorang guru di SMA Swasta Katolik Budi Murni 1 Medan. Oke, langsung saja kita masuk ke pengalaman dari beliau. Yang antara lain adalah Arranger of Mars TK Santa Yosef Jin Pemuda Medan 2018, Composer and Arranger Mars SMP Negeri 2 Medan 2018, Tim Chair Meja The Voice First and Istisi Parapat Lakoti 2016. Oke, selanjutnya ada lagi Tim Chair El Sadai Usu menuju Sing Enjoy Pension New Jersey, Amerika Serikat 2017. Wah. Udah sampai Amerika Serikat ya. Oke, Teacher at SMA Budi Murni 1 Medan 2019 sampai sekarang until now. Oke, and the next Instructor Privat Music at Home 2017 dan sampai sekarang masih berlangsung. Mungkin untuk apresiasinya mungkin kita bisa tepuk tangan dulu nih. Oke, saking banyaknya pengalaman dari beliau ada lagi nih ternyata sisanya. Yang selanjutnya adalah
Director of BMM atau kepanjangan dari Boemsa Musik Manajemen SMA Budi Murni 1 Medan. Dan ada yang selanjutnya Manager of BSB, BMT, and BMB SMA Budi Murni 1 Medan 21 Januari 2020. Dan Director of MTMA atau Multimedia Room SMA Budi Murni 1 Medan. Dan Arranger, Composer, Session Player, and Musician 2017 sampai sekarang. Dan yang terakhir pengalaman dari beliau adalah Tim Kreatif of BEMSA 2019 sampai sekarang. Wah, itu adalah pengalaman dari yang begitu luar biasa yang akan menilai juga dari hasil karya pameran kita di BEMSA Exhibition 2022 ini. Oke, kita tadi sudah mendengar CV dari dua orang yang akan menilai hasil pameran kita di tahun 2022 ini. Nah, tapi masih ada satu lagi nih guys, yang akan menilai hasil karya pameran kita di tahun ini. Kira-kira siapa ya? Bisa nebak nggak ya? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya baca CV yang terakhir ini. Oke, yang terakhir ini adalah CV dari Kak Laurencia Adela SPD. Wah, kakak ini juga gak kalah kece-nya guys, sama-sama kece. Semua juri yang akan menilai hasil karya pameran kita semua kece luar biasa. Oke, langsung saja saya membacakan CV-nya. Dari Kak Laurencia Adela SPD ini adalah yang dimana terlibat dalam beberapa kegiatan juga nih. Yang pertama adalah Tim Kreatif Smartco Superstore 2021 dan Tim Media Center Sanggar Balai Marajahan dan BKN PDI Sumut. Yang selanjutnya adalah sebagai anggota komunitas Gambreng atau Gambar Bareng 2020 sampai saat ini. Dan sebagai alumni pelantikan desain oleh BBPLK bersama Rio Purba pada tahun 2020. Wah, cukup banyak sekali kegiatan kakak ini ya guys. Oke, kita masuk ke acara atau kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh kakak ini juga guys, yang pastinya gak kalah meriah dan kece juga. Aduh, kece. Oke, next adalah salah satunya sebagai closing ceremony PON Papua pada tahun 2021 dan fragmen penari dalam musik video perempuan oleh Hana Piget 2021. Dan yang terakhir adalah sebagai tim koreografer Dokan Arts Festival 4 pada tahun 2021. Koreografer tari multi etnis BEMSA Fest 2020 dan lain sebagainya. Kece kan guys. Nah, jadi itu adalah deretan CV atau deretan CV juri yang akan menilai hasil karya pameran kita di BEMSA Exhibition 2022 ini. Kira-kira gimana nih pendapat Kak Ratu nih atas CV-nya tadi? Wah, keren-keren banget ya nih ya teman-teman. Orang-orang yang akan menilai karya-karya seni yang akan dipajang di BEMSA Exhibition ini semuanya orang-orang berbakat dan juga memiliki banyak sekali pengalaman di dalam bidang seni. Nah, makanya pasti semua yang akan dinilai oleh para juri ini karya-karya yang terbaik gitu ya Kak. Nah, iya betul banget nih guys kata Kak Ratu nih. Selain juri-jurinya yang kece dan luar biasa sekali pengalaman yang akan menilai hasil karya pameran kita di tahun ini, ternyata hasil karya pameran BEMSA juga gak kalah kece-nya guys. Dari semua banyaknya anak murid Budi Murni, semua juga hasil karya pamerannya juga luar biasa. Saking luar biasanya saya jamin sih, bagi yang menonton nanti melihat hasil karya pameran kami pasti akan terpukau. Betul gak Kak? Betul dong. Nah, setelah kita sudah selesai membacakan CV-CV dari para juri yang akan menilai BEMSA Exhibition kali ini, sekarang mari kita mulai saja untuk mulai melihat karya-karya keren nih dari kelas 10 IPA 1. Tapi pertama-tama menurut kakak, kira-kira gimana sih ya
menurut kakak karya-karya yang akan dipajang di Artstep ini? Dan juga ini pertama kalinya loh Bu Emsa menggunakan aplikasi Artstep. Menurut kakak gimana pendapat kakak? Wow, oke. Pertanyaannya sederhana ya, tapi kalau ditanya tentang untuk jawaban dari pertanyaan ini cukup panjang kayaknya ya, karena menurut aku sendiri secara pribadi ini kan pameran perdana secara virtual nih yang dilakukan oleh SMA Budi Murni 1. Dan pastinya itu ketika sesuatu hal perdana yang kita laksanakan pasti hasilnya kayak memuaskan dong pastinya sesuai harapan kita. Dan setelah yang saya lihat juga memang hasilnya betul-betul memuaskan banget. Dari aplikasinya, hasil karya pamerannya, dari juri-juri yang akan menilai hasil karya pamerannya. Benar. Pokoknya semua dari awal pertengahan hingga akhir, dari hasil yang saya lihat itu walaupun masih prosesnya itu luar biasa banget sih. Dan juga benar sekali tuh yang dibilang Kak Aveni. Dan juga karena kita ini kan sedang terjebak di dalam masa pandemi ya kan. Meskipun kita sedang berada di dalam pandemi, kita kemana-mana susah, kita ingin berkarya juga terhalang, tapi itu bukan menjadi alasan karena kita sekarang sudah hidup di zaman yang modern, kita bisa menggunakan Artstep. Maka itu juga sama juga dengan artinya bahwa kita tetap bisa berkarya meskipun kita sedang di dalam pandemi gini ya kan Kak? Iya betul banget. Jadi bagi anak muda nih khususnya yang di luar sana, masa pandemi ini bukan untuk halangan untuk kita berkarya, apalagi di zaman sekarang yang modern ini serba canggih guys. Bisa dibayangkan ya gimana caranya begitu di luar dugaannya nih sebuah sekolah Budi Murni 1 melakukan pameran tapi melalui virtual, melalui sosial media, melalui pokoknya teknologi canggih gitu. Padahal di zaman kita dulu mungkin nih sebelum adanya sosial media, perkembangan teknologi, pasti kita melakukan pameran ini kan secara langsung gitu, melihat ke sekolahnya. Tetapi ternyata ketika masa pandemi ini terjadi, inilah salah satu kayak revolusi bahwasanya kita bisa berkarya di masa pandemi ini sekalipun hambatannya begitu banyak, tetapi bukan untuk menjadi patokan kita berhenti untuk membuat suatu karya. Nah, sesuai dengan yang Kakak Aveni bilang tadi, maka artinya dengan adanya halangan kita artinya bisa mengembangkan kreativitas kita lebih lagi. Kita dapat mencari solusi dan juga alternatif. Bagaimana sih kita supaya bisa berkarya di dalam pandemi yang menghalangi, di mana kita tuh semua untuk melakukan hal itu terbatas ya kan Kak? Iya betul banget. Jadi sebenarnya kalau dibilang terbatas pasti sih. Bahkan bukan hanya di masa pandemi saja kita terbatas. Mungkin sebelum pandemi juga kita pernah merasakan masa-masa terbatas. But itu bukan menjadi alasan untuk kita stuck di satu titik untuk menyerah tidak membuat suatu karya. Karena pada dasarnya anak muda adalah sumber-sumbernya karya-karya ide yang begitu luar biasa untuk generasi ke depannya. Betul nggak Kak? Oke. Baik, jadi kita udah berbincang-bincang ini begitu pertanyaan, jawaban yang menarik dari kami dua. Tapi sebelum itu kita lupa ini memperkenalkan diri. Iya ya. Aduh. Kak ini dulu nih yang perkenalkan diri duluan. Ini adalah ketua kita loh guys. Ayo Kak, silakan diperkenalkan dirinya dulu. Sebelumnya saya izin salting dulu. Aduh. Oke, langsung aja perkenalkan, nama aku Aveni Solih Nenggolan. Mungkin udah dibilang kakak cantik yang di samping ini, selaku ketua OSIS 2022. Yang penting. Oke, tapi nih guys, gak kalah pentingnya juga sama yang di samping ini oleh kakak penulis yang kece kita. Mungkin bisa diperkenalkan Kak? Oke, makasih ya Kak. Perkenalkan, nama aku Ratu Sabrina Elizabeth Silalahi, berasal dari kelas 11 IPS 2 dan juga menjabat sebagai koordinator kreativitas seni dan juga sastra. Oke, kece kan guys, kayak orangnya. Hihi. Bisa aja kakak ini ya. Gak ada ayang pun, teman pun jadi menggombal Kak.
Kak, itu nanti ada yang dibaca Kak apanya? Yang tadi selamat datang itu dibaca. Aku pemuka aja, kalau dia apresiator, kasih bacaan aku, bisa seterusnya kau ya. Ada 4 panelis. Oke, kembali lagi nih bersama kita dua. Jangan bosan ya mendang kami dua, karena dari acara berlangsung akan dipandu oleh kami dua nanti. Oke, langsung saja. Seperti yang penonton sudah lihat bersama, di sini ada tampilan. Kita sudah masuk ke aplikasi Artstep, yang dimana disinilah kumpulan para hasil pameran BUEMSA, yang dimana sudah bisa kita baca, "Welcome to BUEMSA Exhibition 2022." Wah, keren-keren nih. Awalnya aja tuh udah kayak wah gitu ya, karena apalagi masuk ke dalamnya. Oke, langsung saja gas lah kita masuk ke dalam ini. Oke, di sini kita bisa baca adalah pure art atau Pure art itu adalah karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan estetik atau nilai-nilai keindahan semata. Di bagian ini Anda dapat menikmati berbagai karya pure art yang dibuat oleh siswa-siswi BUEMSA kelas 10. Nah, untuk melihat karyanya mari kita mulai dari kelas 10 IPA 1. Perupa Albert Mapaung dengan nomor seri 1A. Apresiasinya adalah dalam teks untuk merujuk pada berbagai benda nyatanya mandala sangat detail, rumit di dalam lingkaran itu. Perupa kedua dengan nomor seri 2A, yaitu dengan apresiasi yaitu ayo belajar, belajar, belajar. Wah, motivatif sekali sini. Coba menurut kakak gimana nih karyanya? aduh, jujur nih kayaknya aku ramal nih ya, yang buat lukisan ini pasti anak ambil. Soalnya dari kata-katanya belajar, belajar, belajar. Aduh. Yang keren banget ya Kak. Mari kita lanjut ke karya yang kedua, yaitu perupa Blaise Tiffany dengan nomor seri 3A. Apresiasinya adalah kalimat yang saya buat hanyalah kalimat sederhana yang sudah sering didengar. Tapi bagi saya kalimat ini mempunyai arti yang sangat bagus meskipun hanya ada 3 kata. Jangan pernah menyerah. Saya sengaja menggunakan latar belakang warna biru karena menurut saya warna biru adalah warna yang cocok untuk dipadukan dengan warna apa saja. Untuk perupa yang kedua, Celine Manuela Simanjuntak dengan nomor seri 4A. Apresiasinya adalah pada zaman ini handphone adalah salah satu alat komunikasi yang tidak dapat dijauhkan dari genggaman kita, baik di usia tua, muda, remaja, maupun anak-anak. Saya sendiri adalah salah satu pengguna yang sudah ketergantungan pada alat ini. Dan membuat saya lupa dengan tugas dan juga pekerjaan di rumah, maupun kurang memperhatikan orang-orang di sekeliling saya. Dan di sini saya menghimbau kepada kita semua agar kita dapat mempergunakan handphone seperlunya saja. Wah, inspiratif sekali ya teman-teman ya. Mari kita lanjut dengan karya yang ketiga. Perupa Clara Florenzi dengan nomor seri 5A. Apresiasinya adalah lukisan tersebut adalah lukisan wanita yang sedang terlihat menenangkan dirinya dengan menutup kedua matanya, dan di lukisan tersebut wanita itu terlihat sangat jelas tanpa kita harus menganalisis makna lukisan tersebut karena di mana kita melihatnya sedikit tersenyum dan menenangkan diri. Perupa kedua Claudia Marpaung dengan nomor seri 6A. Cangkir adalah wadah kecil untuk minum teh. Gambar di samping menyatakan pensil tidak harus ditaruh di kotak pensil. Bisa diletakkan di cangkir agar lebih mudah untuk memilih pulpen atau pensil. Oh iya teman-teman, di sini juga ada karya dari guru-guru kita, yaitu yang pertama adalah Agnes Butar-Butar, Bu Agnes Butar-Butar. Kemudian ini juga kemudian ini adalah karya milik Pak Boy Risman Silalahi. Dan ini adalah karya milik saya, Ratu Sabrina Elizabeth Silalahi. Meow. Kemudian mari kita lanjutkan ke tembok selanjutnya. Perupa Dion Sain dengan nomor seri 9A.
Apresiasinya adalah love isn't always warm, mempunyai makna bahwa cinta tak selamanya hangat. Kalimat itu juga menjelaskan bahwa cinta tidak selamanya indah. Perupa kedua, Angelita Maalnulang dengan nomor seri 10A. Apresiasinya adalah pada dasarnya setiap orang bertanya kepada tentang sosial media yang awal muncul yang kita pikirkan tentang sosial media, apakah berpengaruh positif atau negatif. Setiap orang ada untung dan ruginya dengan sosial media. Benar sekali. Mari kita lanjut ke karya selanjutnya. Perupa Femia Alberta dengan nomor seri 11A. Apresiasinya adalah saya membuat gambar-gambar di samping karena saya berpikir bahwa pada zaman sekarang pembunuhan sudah semakin marak dan banyak juga dari kalangan anak muda yang membunuh dirinya sendiri karena berbagai aspek. Kalangan anak muda yang membunuh dirinya sendiri sehingga saya berpikir untuk membuat ilustrasi ini pada gambar pistol, dan pisau itu melambangkan alat-alat yang biasanya dipakai untuk mereka yang membunuh dan bunuh dirinya sendiri. Perupa selanjutnya Gabriel Sihombing dengan nomor seri 12A. Apresiasinya adalah positive thinking adalah cara atau kemampuan ataupun aktivitas di mana kita bisa mengontrol pikiran kita untuk tetap mengarah pada hal-hal positif. Kita harus selalu berpikir positif setiap waktu dan setiap saat. Jangan pernah berpikir negatif, tetapi harus positif, karena jika kamu berpikir negatif, itu hanya merugikan diri kamu sendiri. Untuk karya selanjutnya, oleh Perupa Geria Friando dengan nomor seri 13A. Apresiasinya adalah saya selalu menyukai hari pertama sekolah, lebih baik dari hari terakhir sekolah. Yang pertama adalah yang terbaik karena itu adalah permulaan. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Untuk karya selanjutnya oleh Perupa Intan Aprilia dengan nomor seri 14A. Apresiasinya adalah ilustrasi ini menjelaskan bahwa pada zaman sekarang banyak anak muda atau anak sekolah yang sedang salah pergaulan, baik pergaulan dalam pertemanan dan lain-lain. Dan kebiasaan yang baik biasanya dilakukan banyak anak muda sekarang banyak rusak, menurunkan diakibatkan oleh salah pergaulan. Kadang pertemanan yang membuat kita salah pergaulan, maka untuk sekarang saling menjaga diri pergaulan, karena banyak teman yang sekarang ingin membuatmu jatuh terpuruk, maka mulai sekarang berhati-hatilah untuk bergaul. Nah, untuk karya selanjutnya adalah oleh Perupa Rachel Ellen Tambunan dengan nomor seri 24A. Apresiasinya adalah bekerjalah dengan keras dan jangan pernah untuk menyerah pada impian Anda. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang percaya kepada kita bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan yang dapat kita wujudkan sesuai dengan apa yang sudah kita impikan, dan tetap terus berusaha dan tidak gampang menyerah atau putus asa demi menggapainya. Karya kedua oleh Perupa Randi Bravo Sinaga dengan nomor seri 25A. Apresiasinya adalah bekerjalah dengan keras dan jangan pernah untuk menyerah pada impian Anda. Karena kok sama ya teman-teman, apresiasinya mungkin ada kesalahan teknis ya, maka kita akan lanjutkan kepada karya selanjutnya. Nah, selanjutnya karya ini dibuat oleh Perupa Minta Ulina dengan nomor seri 22A. Nomor seri 22A, apresiasinya adalah pyramids are like achievement, so achieve achievement as high as the moon. Kemudian untuk karya yang kedua oleh Perupa Oscar Siregar dengan nomor seri 23A. Apresiasinya adalah saya menggunakan teknik arsiran pensil. Gambar saya menggambarkan seorang koruptor. Pesan dari gambar saya adalah ketika kita menjadi pejabat, kita tidak boleh melakukan tindakan korupsi karena tindakan itu dapat merugikan masyarakat. Benar sekali ya teman-teman. Mari kita lanjutkan ke karya selanjutnya
oleh perupa Marlina Naibaho dengan nomor seri 20A. Apresiasi yang dibuat oleh perupa ini adalah gambar di samping merupakan lukisan tipografi kalimat "If you can, why not?" Memiliki arti yaitu jika kita bisa melakukan sesuatu maka cobalah. Janganlah kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Untuk karya yang selanjutnya dibuat oleh perupa Mikhail Gultom dengan nomor seri 21A. Apresiasinya adalah, tidakkah kamu perhatikan sebuah perumpamaan? Perumpamaan adalah sebuah negeri yang baik seperti pohon yang baik akarnya, teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Dan perumpamaan negeri yang buruk yang telah dicabut dari akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat sedikit pun. Mari kita lanjut kepada karya yang selanjutnya. Karya ini diciptakan oleh perupa Leonardo Simanjuntak dengan nomor seri 17A. Apresiasinya adalah gambar ini memberi penjelasan kita harus melakukan banyak kerja keras untuk menjadi besar di suatu hari nanti di masa depan. Jika rencana kita benar dan kita bekerja ke arah yang benar, ketahuilah bahwa tidak akan ada yang bisa menjadi penghalang antara kita dan juga kesuksesan. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh perupa Luciana Situmeang dengan nomor seri 18A. Apresiasinya adalah ilustrasi ini menggambarkan tentang mengejar kepuasan yang tidak ada batasnya. Apalagi jika kamu melihatnya dari media sosial, pasti akan ada sesuatu yang lebih darimu. Untuk karya selanjutnya, karya ini diciptakan oleh perupa David Mikhail dengan nomor seri 7A. Apresiasinya adalah selamatkan dan perkuat maritim Indonesia. Semoga sektor perikanan dan kelautan nasional dapat berjaya dan perekonomian para nelayan semakin meningkat. Benar sekali. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh perupa Dharma Sinaga dengan nomor seri 8A. Apresiasinya adalah gambar tersebut merupakan lukisan tipografi di mana kata "I'm sorry if you were right, I'd agree with you" menyatakan bahwa saya minta maaf jika Anda benar, saya setuju dengan Anda. Bermakna bahwa kita sebagai manusia pasti tidak luput dari salah. Oleh karena itu, kata motivasi ini bermaksud agar kita mampu mengetahui kesalahan yang kita perbuat jika kita memang salah dan akan lapang dada untuk menyetujui apa yang orang lain katakan. Jika itu benar, penggunaan warna di lukisan tersebut cerah bertujuan untuk para penglihat tertarik untuk membaca motivasi tersebut. Wah, rupanya nih setelah kita lihat-lihat nih dari tadi nih dari awal yang dibacakan oleh Kak Ratu Elizabeth Sabrina. Oh oke, kembali ternyata. Oke, Kak Ratu Sabrina Elizabeth ternyata begitu banyak sekali hasil karya pameran anak SMA Budi Murni 1 Medan. Emang kece-kece kali kalau udah bahas tentang karya SMA BMC nggak kalah main lah guys. Aduh. Oke, kita masuk ke tahap yang dibacakan oleh Kak Ratu Sabrina Elizabeth lagi. Hasil karya pameran selanjutnya yang akan lebih memuka. Tapi nih sebelum itu nih, saya harus mengingatkan sesuatu nih untuk para penonton yang menonton live streaming ini untuk tidak lupa mengisi formulir BEMSA Exhibition untuk sebagai apresiator yang terbaik. Nah, kita nih tadi kan udah melihat nih banyak hasil pameran yang keren maksudnya kere pula. Aduh, maaf. Oke. Tapi jangan lupa guys, untuk men-screenshotnya salah satu karya atau lukisan yang menurut kalian yang paling terbaik dan jangan lupa diposting di formulir BEMSA Exhibition agar kita bisa semua menjadi apresiator yang terbaik juga. Nah, karena pada dasarnya kunci keberhasilan suatu karya adalah selain pembuat karya yang kece, kita juga harus menjadi apresiator yang kece juga guys. Oke, silakan lanjut Kak Ratu.
Baik Kak, terima kasih. Mari kita lanjut kepada karya yang kali ini diciptakan oleh Prupa Joachim Parapat dengan nomor seri 15A. Apresiasinya adalah saya menggambar seseorang yang hampa dan putus asa. Dalam gambar ini saya menggunakan teknik arsir dengan memberikan sedikit shadow di dalam gambar. Pesan dalam gambar saya, kita tidak tahu apa yang dialami seseorang yang tertawa bersama kita. Mungkin dia sedih di dalam kesendiriannya. Kemudian untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Prupa Joshua Sinambela dengan nomor seri 16A. Apresiasinya adalah di sini saya hanya memakai pensil saja. Saya memakai teknik bayangan di perahu dan juga teknik mengarsir di bagian langit-langitnya agar terlihat seperti ilustrasi. Pemandangan pantai di senja hari yang indah dan damai. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya diciptakan oleh Prupa Samuel Albert dengan nomor seri 26A. Apresiasinya adalah saya di sini menggunakan teknik arsiran pensil. Saya menggambar seseorang yang rantai dengan gadgetnya. Gambar saya memiliki makna seseorang yang terpaku selalu terhadap gadgetnya tanpa memikirkan dunia sekitarnya. Pesan dari gambar saya adalah kita harus bisa untuk mengendalikan waktu dan membagi waktu. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Prupa Cindy Anggraini Purba dengan nomor seri 27A. Apresiasinya adalah karya ini menggambarkan betapa pentingnya buku karena memberikan banyak pengetahuan kepada manusia. Jadi dengan membaca buku kita bisa mendapatkan beragam pengetahuan yang belum kita ketahui, sehingga wawasan kita akan menjadi bertambah. Dan buku juga merupakan sumber ilmu yang akan membuka dan juga memperluas pikiran kita, karena di dalam buku terdapat berbagai sumber-sumber ilmu pengetahuan sehingga membuat kita pintar dan menemukan banyak wawasan. Untuk karya selanjutnya mari kita lanjutkan. Diciptakan oleh Prupa Susi Evrianti dengan nomor seri 28A. Apresiasinya adalah gambar ini memberikan penjelasan tentang luasnya pemikiran seseorang. Dan ya, kami mungkin juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh setiap manusia, karena hanya dialah yang tahu dan juga yang maha kuasa. Ada banyak orang di dunia ini, tetapi terkadang mereka tidak menggunakan pikirannya yang luas dan hatinya saat melakukan sesuatu atau bahkan mengucapkannya. Jadi, cobalah untuk berpikir lebih luas lagi dan jangan pernah memberi janji jika kita tidak dapat menepati. Jangan pernah membahagiakan jika akhirnya itu sangat menyakitkan. Wah, Keren kali yang satunya. sangat dalam maknanya ya teman-teman. Untuk karya selanjutnya oleh Prupa Sydney Hayden dengan nomor seri 29A. Apresiasinya adalah gambar di samping memiliki penjelasan tentang kita tidak boleh menyentuh begitu saja. Walaupun banyak orang yang ingin menjatuhkanmu, tetapi jangan menyerah dan buktikanlah bahwa kamu bisa atau lebih dari orang yang ingin menjatuhkanmu. Tetap berjuang ya teman-teman. Untuk karya selanjutnya, mari kita lanjutkan. Nah, karya kali ini diciptakan oleh Prupa Teresia Manulang dengan nomor seri 30A. Apresiasinya adalah this heart has been injured many times and I'm trying to heal it just for you alone. Kemudian untuk karya selanjutnya oleh Prupa Vania Clarissa dengan nomor seri 31A. Apresiasinya adalah dari gambar ini menyimpulkan sedikit penjelasan tentang seseorang remaja wanita yang ingin menjadi sama seperti yang lain. Namun dia tahu bahwa dia spesial diciptakan oleh Tuhan. Untuk yang tadi tuh khusus untuk dibintangi itu ya, karena kita sebagai perempuan kan sering insecure ya kan. Jadi tolong untuk dibintangi sangat tegas agar tidak menjadi insecure untuk seluruh perempuan. Oke. Ya, setiap orang itu spesial apa adanya ya masing-masing. Mari kita lanjutkan kepada karya selanjutnya oleh Prupa Yuda Felix dengan nomor seri 32A. Apresiasinya adalah pada gambar di samping menggambarkan tentang pentingnya belajar. Pada gambar di samping hanya terdapat 4 kata, yaitu learn makes you smart. Betul sekali ya. Yang artinya belajar membuatmu pintar. Hanya 4 kata tetapi memiliki banyak sekali manfaat. Benar sekali. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Prupa Nempin Sinaga dengan nomor seri 33A. Apresiasinya adalah live as if to die were tomorrow, learn as if you were
to Live Forever datang dari tokoh inspiratif dunia Mahatma Gandhi. Hiduplah seakan-akan kamu mati besok, belajarlah seakan-akan kamu hidup selamanya. Yang memiliki arti, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Benar sekali ya teman-teman, jangan menyia-nyiakan waktu ya. Sekarang kita akan berpindah kepada karya-karya dari 10 IPA 2. Yang pertama akan saya bacakan, yaitu oleh Perupa Anna Noviola dengan nomor seri 1B. Apresiasinya adalah membuat lagu ibarat sedang memancing. Kita harus sabar melewati proses kreativitasnya, meski terkadang berat dan membosankan, namun hasilnya akan membuatmu puas. Untuk karya yang kedua diciptakan oleh Perupa Chelsea Denita Sitinjak dengan nomor seri 2B. Apresiasinya adalah entah mengapa hal ini sering terjadi pada kita pastinya. Saat-saat di mana hari dan pikiran atau logika tidaklah sejalan. Mari kita lanjut dengan karya selanjutnya diciptakan oleh Perupa Christine Pandiangan dengan nomor seri 3B. Apresiasinya adalah jangan memaksakan dirimu untuk berpura-pura baik saja di depan orang lain. Kamu hanya semakin menambah beban dan luka hati dan pikiranmu jika hanya terus berpura-pura dan selalu menutupi kesedihanmu. Untuk karya yang kedua diciptakan oleh Perupa Ika Maria dengan nomor seri 4B. Apresiasinya adalah artinya kali ini kamu bisa menghadapi hujan, lain kali kamu bisa menghadapi rasa sakit. Kita tidak perlu melewati tantangan hanya dengan terburu-buru, berjalan dengan perlahan itu tidak masalah. Mungkin hari ini kita bisa melewati rintangan kecil, tetapi besok atau lusa kita pasti bisa melawan semua rasa takut yang ada. Wah, mendalam sekali kata-katanya ya, sampai saya menangis. Oke lah. Masih ada nih yang mau dibaca Kak. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Perupa Jessica Alicia dengan nomor seri 5B. Apresiasinya adalah terkadang kita terlihat baik saja di depan. Kita mengatakan bahwa kita baik-baik saja dan bahagia. Padahal sebenarnya kamu berada di tekanan yang sangat kuat. Kamu sangat lelah. Kamu berada di kondisi di mana kamu mengkhawatirkan segalanya. Tapi kamu menyembunyikan itu dan berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja. Hati ini bahkan tidak sama sekali di kondisi yang baik. Tetapi sesekali kamu tetap menyemangati dirimu sendiri. Gambar di samping ini sudah bisa menggambarkan apa yang saya jelaskan di atas. Tetapi untuk kamu yang sedang di kondisi tidak baik-baik saja, jangan menyerah. Kuatkan dirimu dan hatimu, karena jika tidak ada teman yang bisa kamu andalkan, kamu masih memiliki keluarga dan juga Tuhan. Untuk karya yang kedua, diciptakan oleh Perupa Joy Natasha dengan nomor seri 6B. Apresiasinya adalah terkadang manusia menganggap dirinya adalah raja, namun mereka tidak menyadari bahwa ternyata mereka adalah budak media massa atau smartphone. Mari kita lanjut kepada karya yang selanjutnya diciptakan oleh Perupa Octavia Christine dengan nomor seri 7B. Dengan apresiasi menikmati indahnya alam yang diciptakan Sang Pencipta, menghindari sejenak aktivitas berat dan bersantai bersamamu. Untuk yang kedua diciptakan oleh Perupa Priti Gea dengan nomor seri 8B. Dengan apresiasi dari banyaknya masalah dalam hidup, kita harus tahu bahwa di balik masalah pasti ada solusi. Sebanyak-banyaknya warna hitam di dalam diri kita, pasti ada cahaya yang bersinar di antara gelapnya kehidupan. Ya, betul banget sih. Kita harus tetap kuat apapun yang terjadi. Karena dunia gak sebaik yang kita kira sih guys. Karena dunia itu pasti ada selalu memberi kita kejutan-kejutan yang luar yang kita dugaan kita. Yang bisa terkadang membuat kita mental shock sangkin. Tapi gak apa-apa guys, seperti kata motivasinya. Kita harus tetap kuat untuk menjalani hidup ini. Benar sekali, karena di antara hitam pasti akan ada cahaya yang muncul. Mari kita lanjut kepada karya yang kedua diciptakan oleh Perupa Philip Abrian dengan nomor seri 9B.
berapresiasi. Hidup itu penuh tebakan dan ketidakpastian, sama seperti gambar ini. Kita tidak tahu apa yang ada di belokan itu. Tetapi kita harus harus tetap berjalan agar tahu apa yang ada di belokan itu. Kemudian untuk karya yang kedua diciptakan oleh Perupa Tria Panjaitan. Dengan apresiasi, karya tersebut menggambarkan seseorang yang selalu ceria dan tampak bahagia dalam keramaian. Belum tentu begitu juga dalam kesendiriannya. Banyak orang yang sedang lelah, menyimpan masalahnya sendiri tetapi tidak bisa membagikannya kepada orang lain. Entah karena tidak ingin orang lain itu tahu masalahnya ataupun ia tidak tahu bagaimana cara untuk menceritakannya kepada orang lain. Di sini kita bisa mengetahui bahwa cara yang kita lihat ini belum tentu apa sebenarnya yang terjadi. Orang yang kita lihat sangat bahagia bisa saja menyimpan kesedihan yang amat sangat mendalam. Untuk apresiasi yang ini sangat mendalam sekali ya maknanya ya Kak. Artinya sih kalau disimpulkan nih ya, ternyata orang yang paling banyak menunjukkan kegembiraannya memiliki kedukaan yang paling banyak dalam hidupnya. Karena banyak ya kita lihat orang-orang ketak-ketiwi sana sini, padahal kita nggak tahu gitu asli kehidupannya gimana dia, apa masalah yang dihadapi dia sebenarnya di belakang. Jadi sebenarnya orang yang paling banyak menyimpan masalah adalah orang yang paling banyak menyebarkan kegembiraan di sekitarnya. Benar sekali Kak. Mari kita lanjut kepada karya yang selanjutnya, yaitu diciptakan oleh Perupa Ratu Sitompul dengan nomor seri 11B. Apresiasinya adalah saat yang lain dapat tertidur dengan lelap, tapi aku harus ketakutan dan menahan sakit. Saat yang lain dapat hidup dengan tenang, tetapi aku harus berjuang untuk menghilangkan trauma. Nyatanya bukan aku yang membuat diriku kehilangan rasa percaya diri, tapi mereka. Trauma ini ngeri ya kalau udah bahas tentang trauma, apalagi tentang trauma perasaan yang tak terbalaskan ini. Untuk Ratu Sitompul semangat ya. Mari kita lanjutkan kepada karya selanjutnya. Diciptakan oleh Perupa Vincentia Natadia dengan nomor seri 12B. Apresiasinya adalah terkadang yang sempurna tak selalu bahagia. Tapi jika kamu dapat menerima kekurangan jadi kelebihan, itulah kesempurnaan yang sebenarnya. Namun dengan menutup segala kekurangan dan menampilkan diri sesempurna mungkin sampai lupa dengan jati diri dan tidak bisa menemukan kekurangan diri sendiri, itu sama saja membunuh kepercayaan diri. Jika kamu sadar betapa sulitnya mengubah diri sendiri, maka kamu akan mengerti betapa kecil peluang untuk mengubah orang lain. Hebat kali ya teman-teman ya pesannya. Mari kita lanjut kepada karya yang selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Ayuda Manik dengan nomor seri 13B. Apresiasinya adalah saya berharap saya bisa bangun dengan amnesia dan melupakan hal-hal kecil yang bodoh. Kita tidak perlu harus seperti orang lain, cukup dengan diri kita dan kesadaran bahwa kita harus melupakan hal-hal bodoh yang pernah terjadi atau yang pernah kita alami. Cukup dengan melupakan dan memulainya kembali menjadi lebih baik. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Dini Diamini dengan nomor seri 14B. Dan apresiasinya adalah jikalau kita melakukan usaha dan mengalami kegagalan, itu adalah hal yang biasa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kegagalan adalah awal permulaan dari keberhasilan yang akan kita alami ke depannya. Kegagalanmu itu adalah contoh kesalahan di masa lalu yang tentunya kamu harapkan tidak terulang kembali. Ketika kita tidak menyerah pada kegagalan kita, maka disitulah mimpimu menantimu. Kegagalan juga awal dari kesempurnaan. Dan ketika kita terus berlatih, maka kamu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Waduh. Agaknya nih ya, setelah saya lihat-lihat, ternyata nih anak BUMN saya ini selain membuat karya yang bagus-bagus, ternyata bisa juga nih menjadi penulis lirik lagu. Karena semua motivasi-motivasi itu related banget dengan kehidupan. Mulai dari tadi tentang
kehidupan ketawaan yang begitu banyak ternyata menyimpan kesedihan dan begitu banyak lagi. Khususnya apalagi tadi tuh aku tuh sangat kagum sama yang mengatakan bahwa perempuan itu memang harus kuat menjalani hidup, dan setiap kehidupan juga memang tidak semuanya hitam, tidak semuanya berwarna. Memang ya bisa kita lihat nih anak BEMSA ini selain bisa menciptakan suatu karya, ternyata bisa juga membuat motivasi yang begitu menyentuh hati guys. Sampai saya sendiri tadi membaca tuh kayak hampir nangis ya jujur, karena hampir semua tuh motivasinya kayak oh iya ya related banget ya gitu. Kece deh. Bener ya Kak, banyak juga yang puitis tadi ya kata-katanya. Bisa tuh, bener tuh yang Kakak bilang bisa bikin lirik lagu. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Prupa Gibral Parapat dengan nomor seri 15B. Apresiasinya adalah burung tidak akan bisa terbang sebelum mengepakkan sayap. Seperti manusia juga, kita tidak akan bisa mengetahui itu berhasil atau gagal sebelum mencobanya. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Prupa Grace Damanik dengan nomor seri 16B. Apresiasinya adalah tetaplah bersamaku, akan kuceritakan segala hal kecuali perpisahan. Aduh. Tunggu. Ini yang satu ini harus dibintangi teman-teman. Iya. Pak, izin dulu Pak untuk zoom yang tadi Pak. Ini wajib nih di zoom, dibintangi, ditanam, ditulis, dihayati. Aduh. Khusus untuk yang tidak para kaum jomblo mohon dicatat yang ini ya, agar tidak terjadi yang namanya perpisahan, karena perpisahan itu menyakitkan. Khusus yang jomblo, ya gak apa-apa lah, screenshotkan aja lah situ. Yang jomblo mau pisah sama siapa ya? Oke teman-teman, mari kita lanjut kepada karya selanjutnya, yaitu diciptakan oleh Prupa Immanuel Turnit dengan nomor seri 17B. Apresiasinya adalah cinta bukanlah sesuatu yang alami, butuh disiplin, kesabaran, dan keyakinan. Cinta adalah sebuah bunga, dan kita harus membiarkannya bertumbuh. Di mana ada cinta yang besar, selalu ada keajaiban. Ketika kita merindukan seseorang, waktu akan terasa lebih lambat. Namun ketika kita mencintai seseorang, waktu akan terasa berjalan lebih cepat. Mencintai berarti mengenali diri sendiri di dalam orang lain. Dan saya percaya kita harus mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Tapi ini sedikit catatan sih untuk hal mencintai gini. Anda siap mencintai, Anda siap terluka. Benar sekali itu ya Kakak. Mari kita lanjutkan kepada karya yang diciptakan oleh Prupa Margareta Siagian dengan nomor seri 18B. Apresiasinya adalah Android Fantastik dalam bahasa Prancis yang bermakna tempat fantasi. Belle Romanca adalah romansa indah. Android Fantasi Belle Romance adalah lampu tempat sebuah fantasi yang indah dengan cinta di dalamnya. Tempat ini merupakan sebuah khayalan yang terdapat hal manis, indah, serta kisah cinta di dalamnya. Banyak sekali teman-teman ya kisah cinta yang sangat mengharukan ini. Mari kita lanjut kepada karya yang selanjutnya. Diciptakan oleh Prupa Neo Yesaya dengan nomor seri 19B. Dengan apresiasi, ketika kita ragu-ragu untuk menjalankan sebuah pekerjaan atau perintah, lakukan saja walaupun bagus ataupun buruk hasilnya, yang terpenting kita sudah mencoba. Bila hasilnya buruk, jadikanlah itu sebagai pengalaman dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Bila hasilnya bagus, bersyukurlah kepada Tuhan dan terus meningkatkannya. Untuk karya selanjutnya, kita diciptakan oleh Prupa Putrajaya dengan nomor seri 20B. Dengan apresiasi, ini bukan tentang siapa yang lebih dahulu sampai di garis finish, tetapi tentang apa yang kamu kenang sehingga akhirnya sampai di garis finish. Yap guys, betul banget. Kalian tuh harus lebih takut, jangan pernah belum mencoba sama sekali daripada takut kalah. Karena ketika kalah, kamu sudah mencoba satu hal itu dan membuktikan sudah keluar dari zona nyaman kalian. Jadi harus lebih takut tidak melakukan sesuatu daripada takut untuk kalah. Benar sekali itu yang Kakak Aveni bilang ya. Mari kita lanjutkan kepada karya yang diciptakan oleh Prupa Stevi Ansari dengan nomor seri 21B.
Apresiasinya adalah cry if you need to. Jangan malu untuk menangis. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Perupa Olivia Tambunan dengan nomor seri 22B. Apresiasinya adalah jika lelah beristirahatlah. Jangan memaksa dirimu terlalu berlebihan karena tidak melakukan sesuatu bukanlah hal yang buruk. Menceritakan diri saya sekali yang itu dia. Duh Kak, jangan buka kartu Kak. Mari kita lanjutkan kepada karya yang selanjutnya. Diciptakan oleh Perupa Tatiana Sinurat dengan nomor seri 23B. Apresiasinya adalah jika kamu gagal dalam suatu hal, maka cobalah kembali. Suatu kegagalan bukanlah penghalangmu untuk terus menuju kemenangan. Ingat, jangan takut untuk mencoba kembali. Mari kita lanjut kepada karya yang kedua, diciptakan oleh Perupa Chelsea Denita Sitinjak dengan nomor seri 24B. Apresiasinya adalah entah mengapa hal ini sering terjadi pada kita pastinya. Saat-saat di mana hari dan pikiran atau logika kita tidaklah sejalan. Mari kita lanjut. Gak apa-apa Kak, logika dan hati gak sejalan. Asal aku dan kamu sejalan. Sempat-sempatnya kakak kita ini menggombal ya teman-teman. Mohon dimaklumi. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya. Diciptakan oleh Perupa Viola Bakpahan dengan nomor seri 25B maafkan. Dengan apresiasi, jangan jadikan handphone yang mengatur hidupmu, tetapi jadikanlah handphone sebagai teman di kala dibutuhkan. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Perupa Tristan Robin dengan nomor seri 26B. Apresiasinya adalah kalau Anda tidak pernah mencoba, maka yang terjadi hanyalah kegagalan dan hal yang ingin Anda inginkan tidak akan terwujud. Maka dari situ mulailah mencoba meskipun gagal, tapi itu tidak apa-apa jika sesekali atau 2 kali, dan belajarlah dari kesalahan tersebut. Mari kita lanjut kepada karya yang selanjutnya. Diciptakan oleh Perupa Stanisius Albertus dengan nomor seri 27B. Apresiasinya adalah kurangi bicara, gosip, dan kegiatan negatif lainnya. Perbanyaklah bereaksi, berbuat, dan berkarya. Diam dan buktikan. Aduh, kalau nggak ada gosip, bahaya juga nanti nih admin Lambe Tura. Nggak ada lagi lah. Langsung pengangguran ya Kak. Tapi benar dong, gosip itu kan hal negatif loh Kak. Benar-benar. Mari kita lanjut kepada karya yang kedua, yaitu diciptakan oleh Perupa Efraim Modi dengan nomor seri 28B. Apresiasinya selalu bersama di dalam suka maupun duka, bekerja bergotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah. Aduh, kayak janji pernikahan ya. Kece kali emang. Iya Kak. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Herianto Lumban Gaul dengan nomor seri 29B. Mari kita baca apresiasinya. Jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mencapainya. Impian dan hasrat kita membuat kita terus maju dalam hidup. Terkadang-kadang kita mungkin merasa bahwa apa yang kita impikan tidak rasional dan berada di luar jangkauan kita. Tetapi jika kita berhenti bermimpi karena meragukan kemampuan kita, maka kita membuat kesalahan besar. Kita harus memiliki tekad dan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan yang menghalangi kita untuk mencapai impian kita. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Perupa Joy Arif Gamaniel dengan nomor seri 30B. Apresiasinya adalah sebuah rumah yang berada jauh dari kota. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya. Diciptakan oleh Perupa Penro Samosir dengan nomor seri 31B. Apresiasinya adalah bekerja keraslah sampai orang yang kau idolakan menjadi lawanmu. Teruslah berusaha supaya apa yang kamu usahakan berbuah manis kepadamu dan juga idolamu. Satu kata sih buat ini. Amin. Amin. Kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Paulus Nainggolan dengan nomor seri 32B dengan apresiasi waktu adalah uang.
Kita sebagai anak muda pasti paham makna tersirat dari gambar di samping ini. Oh ya, jika Anda menghargai waktu, maka waktu juga menghargai Anda. Waktu yang terbuang tidak dapat dikembalikan lagi. Ada juga peribahasa yang memiliki makna pada gambar di samping, yaitu waktu adalah emas. Untuk itu mari kita gunakan waktu kita dengan baik, karena setiap waktu ada masanya. Waktu adalah uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nggak salah sih teman-teman, cuman ya. Oke, dijelaskan secara ringkas nih ya untuk para penonton yang sudah menyaksikan dari tadi nih hasil karya pameran yang telah dibacakan oleh Kak Ratu Sabrina Elizabeth tadi. Nah, begitu banyak nih pasti yang terbaik dan terbagus dari hasil karya dan motivasinya juga nih. Oke, tapi jangan lupa nih guys untuk melaksanakan memasukkan screenshotan salah satu karya yang terbaik ke dalam formulir BUMSA Exhibition agar kita juga bisa menjadi apresiator yang terbaik selain menjadi motivator yang terbaik juga. Karena pada dasarnya kunci keberhasilan kesuksesan suatu pameran adalah pembuat karya yang bagus dan menjadi apresiator yang terbagus juga. Dan teman-teman diingat ya, untuk bisa membuka link ini, teman-teman sekalian bisa melihat pada website SMA Budi Murni 1 Medan. Dan juga ketika kamu sudah memasuki website, kamu tinggal tekan saja pameran 2022, maka linknya akan terlihat nanti. Iya, betul banget. Caranya simple, nggak ribet dan gratis. Jadi mohon untuk kerjasama yang menjadi apresiator yang terbaik, karena melakukannya nggak perlu tenaga yang begitu keras dan nggak perlu berbayar guys, gratis, free. Kayak hati aku ke kamu, free. Oke. Jangan lupa ya, intinya memasukkan salah satu karya yang terbaik ke formulir BUMSA Exhibition-nya. Karena teman-teman juga sudah lihat sendiri kan betapa keren-kerennya karya-karya yang dibuat oleh teman-teman kita ini, dan juga betapa memotivasi sekali apresiasinya tadi. Maka marilah kita menghargai dengan memberikan apresiasi dan juga mengisi link. Sekarang mari kita lanjutkan kepada karya-karya yang dimiliki oleh 10 IPA 3. Mari kita mulai dengan karya yang dibuat oleh perupa Lara Dwina Mahulaye dengan nomor seri 1C. Apresiasinya adalah inilah tipografi kata motivasi never give up whatever happens, yang artinya jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Kata motivasi ini memiliki makna bahwa kita tidak boleh menyerah selagi kita masih mampu. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia asalkan kita tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh perupa Gregory Tindaon dengan nomor seri 2C. Apresiasinya adalah MotoGP adalah pertandingan motor yang dilakukan secara internasional yang terletak di sirkuit Mandalika, Lombok, yang diadakan setiap 1 tahun sekali di berbagai negara yang berbeda seperti di Qatar, Spanyol, Inggris, Jepang, Malaysia. Secara umum, kelas MotoGP menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc itu ya. Wow, selain motivasi ternyata dapat pengetahuan umum juga ya. Hebat kali emang anak BM ini. Aduh, top lah, top markotop ya. Mantap sekali kan kak. MotoGP, kakak tahu ke MotoGP? Enggak tahu, makanya pengetahuan umum gue bilang. Aku baru tahu. Jadi kita juga dapat ilmu baru sini ya teman-teman. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya yang diciptakan oleh perupa Virena Siregar dengan nomor seri 3C. Apresiasinya adalah lukisan ini melambangkan tentang sifat dan perilaku anak-anak sekarang yang lebih mementingkan handphone dibandingkan tugas ataupun kerja yang diberikan. Lebih sering menunda dan akhirnya tak mengerjakannya. Seiring berjalannya waktu yang membuat kebiasaan ini terus berlanjut lalu menjadi suatu kebiasaan yang buruk yang berakhir penyesalan. Jadi tujuan yang sebenarnya terkandung dalam lukisan ini adalah untuk mengajak para anak-anak maupun pembaca lainnya menjadi orang yang tidak menunda-nunda waktu dan mengurangi kebiasaan yang lebih
yang lebih memprioritaskan handphone dibanding semuanya. Sesuai judul di lukisan ini, yaitu Don't Wait Till Tomorrow, What You Can Do Today, yang artinya jangan menunggu hari esok, lakukan hal apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Perupa Ruth Sestovia Purba dengan nomor seri 4C. Dengan apresiasi, setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi, karena prestasi adalah suatu hal yang sangat membanggakan bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun, mencapai prestasi bukanlah hal yang mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya, seperti selalu membaca buku. Dan dibantu dengan hokian. Dan dibantu dengan doa, Kak. Oh iya, itu maksudnya. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Andini Pakpahan dengan nomor seri 5C dengan apresiasi wanita cantik dan selalu menerangi, yang selalu bahagia, tetapi tidak dengan hati dan dunianya yang diambang abu-abu dan tidak memiliki warna, hanya hitam putih yang menjadi abu-abu. Ia pernah memiliki warna cerah, tapi itu hilang arah, titik arah yang hilang bersama dia yang menghilang meninggalkannya. Aduh, jangan tinggalkan aku. Kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Joshua Purba dengan nomor seri 6C. Dan apresiasi, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran manusia. Sekarang aku juga nggak tahu nih apa yang ada di pikiran Kafe nih. Masa nggak tahu? Aku mikirkan kamu loh. Aduh, gombal. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Lisda Melati Sinaga dengan nomor seri 7C. Lucu gambarnya. Dengan apresiasi, bayangin kalau entar teman-teman kamu berhasil tapi kamu enggak. Sakit, malu, makanya belajar. Ketika orang lain meragukan, yang harus kau lakukan adalah percaya kepada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Dengan ini kita lanjut kepada karya yang kedua, yaitu diciptakan oleh Perupa JG Mikola Nenggolan dengan nomor seri 8C. Apresiasinya merupakan hidup ini seperti piano, putih dan hitam. Jika Tuhan memainkannya, maka akan menjadi indah. Wah, aduh. Perumpamaan yang bagus ya. Sarangnya Dek. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Evan Sipahutar dengan nomor seri 9C. Oh ya, nggak ada apresiasi. Mari kita lanjut. Karya dengan nomor seri 9C ini diciptakan oleh Perupa Evan Sipahutar. Kemudian untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Perupa Benny Goklas dengan nomor seri 10C. Dan apresiasi, menikmati hidup yang sementara ini tentu sangat bernilai lebih jika kamu bisa memberikan manfaat di sekitar. Mari kita lanjut dengan karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Jesse Simarmata dengan nomor seri 11C. Dan apresiasi, gambar ilustrasi ini menjelaskan nampak bahwa pendidikan lebih berharga dibanding harta. Kemanapun kita melangkah, pendidikanlah yang utama. Bahkan ilmu pendidikan sangat penting untuk diwariskan kepada generasi bangsa. Sedangkan harta hanya sementara saja, karena pendidikan adalah kekayaan tanpa harta. Yap, betul banget. Harta bisa habis guys, tapi ilmu gak akan pernah habis karena akan dibawa sampai mati. Mantap sekali ya Kak. Mari kita lanjutkan kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Andina Angelia Pakpahan dengan nomor seri 12C. Apresiasinya adalah seorang wanita cantik dan selalu memiliki warna bagus, cerah, dan memiliki arti yang bahagia. Namun sebenarnya warna asli yang sebenarnya adalah pada dirinya hanya merah darah dan hitam gelap, yang mengartikan darah yang gelap. Bermakna sekali ya teman-teman. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya, diciptakan oleh Perupa Eka Violina Nanggolan dengan nomor seri 13C.
Kemudian kita lanjutkan kepada karya yang diciptakan oleh perupa Mikhail Gratia dengan nomor seri 14C. Apresiasinya adalah inilah tipografi kata-kata, motivasinya adalah berbohong seperti candu, sekali melakukan akan terus dilakukan. Bohong itu kentut mudah dilakukan tapi susah ditutupi. Tapi kan Kak, ada juga yang mengatakan bohong itu sebenarnya nggak suatu hal yang salah. Cuma hanya saja bohong itu adalah kejujuran yang tertunda. Betul nggak? Enggak Kak, jangan dengar ya teman-teman. Iya guys, bohong tetap bohong. Oke teman-teman, sekarang mari kita lanjutkan pada karya yang selanjutnya. Nah ini dia, lucu nih ada SpongeBob. Mari kita lanjut. Karya yang pertama diciptakan oleh perupa Febri Hunter Sinulinga dengan nomor seri 15C. Dan apresiasi, lukisan gambar SpongeBob ini mengajarkan kita adalah bekerja keraslah supaya bisa membuat semua orang tersenyum dan sikapnya yang murah senyum. Kemudian untuk karya selanjutnya diciptakan oleh perupa Cindy Silayan dengan nomor seri 16C. Dan apresiasi, membuat lagu ibarat sedang memancing. Kita harus sabar melewati proses, meski terkadang berat dan membosankan. Namun hasilnya akan membuatmu puas. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh perupa Immanuel Sihombing dengan nomor seri 17C. Dan apresiasi, jagalah lingkungan bagi kelestarian alam. Pentingnya menjaga lingkungan wajib ditanamkan sejak dini. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup yang ada di muka bumi, termaksud manusia, hewan, serta tumbuhan yang kita harus jaga kelestariannya. Seperti laut, kita harus menjaga kelestariannya supaya ikan-ikan, rumput laut, terumbu karang tumbuh, dan lautan bersih dari sampah ulah manusia, serta rawat dan jagalah bumi dari polusi dan juga rumah kaca. Kurangilah pemakaian yang membuat polusi banyak, jagalah lingkungan bagi kelestarian kita bersama. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh perupa Felix Turnip dengan nomor seri 18C. Dan apresiasi, jangan lupa selalu bersyukur, beribadah, dan menolong orang. Untuk karya yang selanjutnya diciptakan oleh perupa Friska Rumahorbo dengan nomor seri 19C. Dan apresiasi, kita harus mencintai diri sendiri. Dirimu unik, spesial, dan indah. Jangan mencintai orang lain jika kita belum bisa mencintai diri sendiri. Tidak ada yang bisa mencintaimu lebih dari diri sendiri. Bangga dan percaya dirilah dengan apa adanya dirimu. Menurut kakak, apakah ingin memberikan tanggapan terhadap yang ini? Sebenarnya dari hati tadi udah memberi tanggapan sih, jujur Li. Iya betul banget. Dan satu kalimat untuk kamu, makasih banyak untuk kata-katanya, karena begitu menyentuh hati saya. Jadi salting aku lah. Maaf teman-teman, MC-nya terharu. Mohon dimaklumi. Mari kita lanjut kepada karya yang kedua dengan diciptakan oleh perupa Selvina Saragi dengan nomor seri 20C. Dengan apresiasi, dalam gambar tersebut memiliki arti, yaitu berhentilah merokok sebelum merokok menghentikan hidupmu. Jadi berhentilah merokok karena itu tidak baik untuk kesehatanmu serta orang di sekeliling Anda. Hidupmu lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. Cintailah masa mudaku dan masa depanmu. Jauhilah dan berhentilah merokok. Ingatlah banyak orang yang mencintai kamu, terutama orang tuamu. BTW ini mau nanya nih Kak. Ini tadi dijelaskan juga nih di sini, merokok dapat menghentikan nyawa kita. Dan bahkan juga di rokok sudah ditulis besar-besar, rokok dapat membunuhmu. Tapi kenapa masih banyak saja orang yang masih kayak mengkonsumsi rokok tersebut, padahal udah jelas-jelas dinyatakan itu dapat membunuh secara tidak langsung. Menurut kakak gimana? Kakak nanya saya? Iya Kak. Kalau menurut saya, berdasarkan ilmu IPA, sains, di dalam rokok itu kan terkandung yang namanya nikotin yang membuat candu. Jadi itu saja secara kebiasaan tentu mungkin sulit dihentikan. Dan ya
Kayak lagu TikTok ya. Menyiksaku tapi sungguh candu. Mari kita lanjutkan saja kepada karya selanjutnya. Takut saya. Mari kita lanjutkan. Diciptakan Mari kita lanjutkan kepada karya yang diciptakan oleh Prupa Grace Lumban Toruan dengan nomor seri 21C dan apresiasi. Saat mengejar mimpi yang kita miliki, kita harus senantiasa selalu semangat dan menjauhkan diri dari rasa malas yang terkadang muncul. Itu karena untuk meraih mimpi dan menjadi orang yang sukses tidak dapat dilakukan dengan cara instan, sehingga perlu kerja keras dan sikap pantang menyerah untuk mendapatkannya. Mimpi yang kamu miliki bisa dikatakan menjadi tujuan hidup yang kamu miliki. Bandingkan saja dengan orang-orang yang tidak memiliki mimpi, mereka seakan memiliki hidup yang kurang terarah. Mari kita lanjutkan kepada karya selanjutnya yang diciptakan oleh Prupa Grace Rahel Manurung dengan nomor seri 22C dan apresiasi. Dalam gambar tersebut memiliki arti, yaitu dilarang buang sampah sembarangan. Jadi berhentilah membuang sampah sembarangan. Sampah tidak baik untuk kesehatan kita karena lingkungan yang kotor. Jadi jagalah lingkungan kita agar tetap bersih. Tujuan pembersihan bukan hanya untuk membersihkan, tetapi juga untuk merasakan kebahagiaan hidup dalam lingkungan itu. Ingat guys, selain rokok, sampah juga membunuh kita. Betul sekali ya. Mari kita lanjutkan kepada karya selanjutnya yang diciptakan oleh Prupa Maria Luciana dengan nomor seri 23C dan apresiasi. Lukisan tersebut adalah lukisan benda dari alam yang dibuat oleh manusia. Benda di alam, benda di atas begitu bagus. Ya. Mari kita lanjut kepada karya yang diciptakan oleh Prupa Jelita dengan nomor seri 24C dan apresiasi. Lukisan tersebut adalah lukisan alam benda yang memadukan suatu benda yang berasal dari alam dan benda yang dibuat oleh manusia dan dipadukan secara tepat dengan beberapa gambar penunjang sehingga menghasilkan lukisan yang indah dan juga menakjubkan. Mari kita lanjut kepada karya selanjutnya yang diciptakan oleh Prupa Alex Sinaga dengan nomor seri 25C dan juga apresiasi. Kata traditional coffee shop sering kali muncul di sebuah kafe dalam bahasa Inggris. Kata-katanya supaya kata-kata tersebut dapat menarik perhatian pelanggan. Namun kata ini merupakan kata-kata yang sudah tradisional maupun internasional, tidak hanya di Indonesia saja maupun luar negeri yang juga menggunakan kata-kata tersebut. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Prupa Brian Dwi Mangga Parapat, dengan nomor seri 26C dan juga apresiasi. Dari gambar yang saya buat memiliki makna yang dimana kita harus meningkatkan kesadaran terhadap bumi yang ditinggali manusia, termaksud melindungi lingkungannya. Kemudian untuk karya selanjutnya yang diciptakan oleh Prupa dengan nama Galang Ginting dan juga nomor seri 27C dan apresiasi. Jangan hanya menjadi pengagum bagi idolamu, tetapi buatlah dirimu agar bisa menjadi sejajar atau bahkan menjadi rival idolamu. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Prupa Antonius Panji Ferguson Sinaga dengan nomor seri 28C dan apresiasi. Stay di rumah, diam di rumah, mencegah virus menyebar dan menjaga kesehatan tanpa keluar rumah. Stay at home. Social distancing ya guys, protokol kesehatan. Mari kita lanjut kepada karya yang selanjutnya diciptakan oleh Prupa Walman Sitompul dengan nomor seri 29C dan apresiasi. Perbedaan cara berpikir setiap orang terkadang berusaha sedikit lebih keras di awal dan akan menghasilkan jalan yang lebih baik pada akhirnya. Untuk karya selanjutnya diciptakan oleh Prupa Gilbert Stephen dengan nomor seri 30C dan apresiasi. Terkadang cara berpikir orang sedikit keras di awal akan menghasilkan jalan yang baik. Wah. Begitu banyaknya karya-karya ini. Saya kira nih ya, jujur dari tadi, dari awal kan udah bagus nih. Saya kira itu dari makin kesini makin biaja gitu kan. Rupanya makin kesini, aduh, makin nampak luar biasanya. Aduh,
gak ngerti lagi. Kalau bisa dibilang bahkan melalui kata-kata pun gak dapat untuk mendeskripsikan begitu betapa kecenya anak BEMSA yang telah membuat karya pameran ini. Betul nggak Kak? Betul banget teman-teman, dan juga apresiasinya itu nggak kalah keren loh dari gambar-gambar yang diciptakan. Jadi sambil kita menikmati karya-karya mereka, menikmati melihat gambar-gambar yang penuh warna dan juga penuh makna, kita juga dapat motivasi dan juga bahkan tadi dapat informasi kan tentang MotoGP, dan kita juga dapat motivasi juga yang beberapa udah Kak Afeni bintangin tadi kan. Iya betul banget, saking dibintanginya sampai nanti kayaknya aku bakal minta sih sama Pak Palen untuk nanti karyanya dikirim ke aku supaya kayak jadi bahan catatan bahwasanya itu betul-betul untuk bisa dijadikan prinsip dalam hidup, khususnya bagi catatan untuk perempuan yang tadi tuh guys. Kita nggak boleh insecure sebagai perempuan karena pada dasarnya semua itu perempuan cantik, hanya saja cantik itu kan nggak selamanya berbeda-beda lah gitu pasti menurut pandangan orang. Cantik itu relatif, yang penting hatinya dulu baru cantik fisiknya. Benar sekali tuh Kak, aku juga suka banget tadi yang karyanya itu tentang love yourself kan. Jangan, iya betul. Iya, kita harus mencintai diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa mencintai orang lain. Nah, jadi itu dia teman-teman karya-karya dari kelas 10 IPA. Maka sekian dulu dari kami untuk membacakannya, dan kita akan lanjut untuk live jam 2 siang nanti untuk membacakan karya-karya seni yang diciptakan oleh para perupa di kelas 10 IPS. Oke guys, see you, dan jangan lupa untuk menjadi apresiator yang terbaik di BEMSA Exhibition 2022. Jangan lupa untuk isi link formulir karena kita harus menghargai semua karya-karya yang diciptakan. Semua karya-karya itu hebat, maka aku berharap kalian semua akan berpartisipasi dengan mengisi link. Dengan mengisi link itu akan menunjukkan bahwa kalian menghargai dan juga mengapresiasi segala karya-karya yang sudah dibuat oleh teman-teman kita tadi. Oke, 1, 2, bye-bye. See you.